Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Lestari dengan NIM 1311900 Pada kesempatan ini saya akan membuat video review tentang hukum lingkungan. Dan hari ini saya mengambil tema mengenai AMDAL. AMDAL adalah kegiatan yang mengkaji mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun contoh dari AMDAL, contohnya dalam menggali sumber daya alam pertambangan itu pasti berdampak pada lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang akan ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, oleh sebab itu perlu adanya AMDAL. AMDAL dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk dari usaha pertambangan yang akan dilakukan seperti merusak lingkungan dan sebagainya. Kapan AMDAL dibuat? AMDAL dibuat saat terdapat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Misalnya, akan ada proyek pertambangan di lokasi A. Proyek tersebut akan mengakibatkan dampak pada kualitas air, tanah, dan udara. Maka perlu adanya AMDAL. Dan yang bertanggung jawab adalah BAPEDA, yakni Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Adapun dasar pemikiran AMDAL terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni 1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. 2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria. Fungsi AMDAL ada 3, yakni bagi masyarakat, proyek, dan pemerintah. Bagi masyarakat, 1. Masyarakat mengetahui rencana pembangunan dan mempersiapkan diri untuk adaptasi. 2. Masyarakat ikut berpartisipasi. 3. Tidak terjadi salah paham dan dapat bekerja sama dengan pemilik proyek. Bagi pemilik proyek, 1. Terhindar dari pelanggaran undang-undang dan peraturan perundang-undangan. 2. Terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan. 3. Sumber informasi mengenai keadaan sosial budaya di masyarakat. Bagi pemerintah, 1. Mencegah potensi sumber daya alam yang dikelola rusak. 2. Menghindari pengerusakan lingkungan hidup. 3. Digunakan sebagai alat pengambil keputusan. Kemudian ANDAL. ANDAL ini berbeda dengan AMDAL. ANDAL atau analisis dampak lingkungan adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana dan atau kegiatan. ANDAL merupakan salah satu dokumen yang terdapat dalam AMDAL. KA ANDAL. KA ANDAL atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil perlingkupan yang disepakati oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL dalam komisi penilaian AMDAL. Tujuan penyusunan KA ANDAL: 1. Merumuskan lingkungan dan kedalaman studi ANDAL. 2. Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu. Fungsi dokumen KA ANDAL: 1. Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa. 2. Sebagai bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL. Dokumen AMDAL memuat tentang 1. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan. 2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. 3. Sarana masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. 4. Perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan atau kegiatan tersebut dilaksanakan. 5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Dan yang keenam, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Terima kasih, inilah video review dari saya.